Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Reski Haryanti, nomor standbook O1A1201197 dari kelas D jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS Biokimia Farmasi. Yang pertama, menjelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang kedua, membuktikan atau menunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang ketiga, menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Yang keempat, menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir, menyebutkan penyakit terkait gangguan metabolisme lipid. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian glikolisis, glikogenesis, glikogenosis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Jadi, glikolisis merupakan rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang mempunyai 3 atom C dan NADH serta ATP. Sedangkan glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Sedangkan glikogenosis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalis oleh enzim-enzim. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Yang pertama kita bahas yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob terdiri dari beberapa proses. Yang pertama proses glikolisis. Di situ saya sudah tampilkan diagramnya. Jadi hasil penguraian dari hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Nah, ATP atau adenin trifosfat merupakan senyawa sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Selanjutnya, proses kedua atau tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Tahap terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron. Jadi transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dan oksidasi FADH2. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Itu bisa kita lihat bersama beberapa siklus yang terjadi pada respirasi aerob dan hasil akhir dari siklus tersebut, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, siklus Krebs, dan transport elektron. Oke, selanjutnya kita pindah ke respirasi anaerob.
Jadi respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas dua tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasil yaitu 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat hasil yaitu 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukogen secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto, bolak-balik, dan penghemat glukosa yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan, keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Yang pertama, kita bahas metabolisme lipid. Jadi, triasilgliserida menghasilkan gliserol 1 dan asam lemak 3 dengan melibatkan enzim lipase. Yang pertama, gliserol. Gliserol akan menghasilkan gliserildehid 3 fosfat dan menghasilkan ATP dan ADP. Jadi, gliserildehid 3 fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliserildehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH, lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Energi dari gliserol yaitu 2 ATP dan 1 NADH. Selanjutnya, pirufat keasetil koenzim A akan menghasilkan 1 NADH. Di siklus Krebs akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP, sehingga dalam proses gliserol energi yang dihasilkan ialah 3 ATP, 5 NADH, 1 FADH2. Namun di dalam proses energi dari gliserol dibutuhkan 1 ATP, sehingga hasilnya menjadi 2 ATP, 5 NADH, dan 1 FADH2. Diturunkan 2 ATP, 5 NADH menjadi 5 kali 3 ATP sama dengan 15 ATP, 1 FADH2, 1 kali 2 ATP sama dengan 2 ATP. Jadi dalam perhitungan katabolisme lipid gliserol menghasilkan 2 tambah 2 ATP tambah 15 ATP ditambah 2 ATP sama dengan 19 ATP. Selanjutnya asam lemak, di mana asam lemak memiliki atom karbon C14. Di situ sudah saya tampilkan rumus strukturnya. Asetil koenzim A sama dengan atom C per 2. Ini sudah diketahui bahwa atom C asam lemak itu 14 dibagi 2 sama dengan 7 molekul. Di siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FA2 dan 1 ATP. Jadi 3 NADH kali 7 molekul yang berasal dari asetil koenzim A sama dengan 21 NADH. 1 FADH2 kali 7 molekul sama dengan 7 FADH2, 1 ATP kali 7 molekul sama dengan 7 ATP. Peroleh untuk NADH yaitu 21 kali 3 ATP, untuk FADH2 7 kali 2 ATP, dan untuk ATP 7. Jadi jumlahnya 21 kali 3 sama dengan 63 ATP, 7 kali 2 sama dengan 14 ATP, dan 7 ATP. 63 tambah 14 tambah 7 sama dengan 84 ATP. Beta oxidation cycle-nya C per 2 kurang 1. C atom C-nya tadi 14 bagi 2 dikurang 1, 14 bagi 2 sama dengan 7 kurang 1, 6. Berarti ada 6 pemotongan. 1 kali pemotongan sama dengan
1 NADH, 1 FADH2, berarti 6 kali pemotongan sama dengan 6 NADH, 6 FADH2, 6, jadi 6 kali 3 ATP sama dengan 18 ATP, 6 kali 2 ATP sama dengan 12 ATP, jadi diperoleh ATP sama dengan 30. Jadi total energi dalam perhitungan katabolisme lipid atau asam lemak menghasilkan 114 ATP. Jadi gliserol menghasilkan 19 ATP, sedangkan asam lemak menghasilkan 114 ATP. Selanjutnya metabolisme karbohidrat. Yang pertama respirasi aerob. 1. Glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. 2. Dekarboksilasi oksidatif, yaitu pengubahan asam lemak menjadi asetil koenzim A. Yang ketiga siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Yang keempat transfer elektron, puncak tahapan reaksi sel, hidrogen dan reaksi antara. Itu sudah dimasukkan tabel tahapan glikolisis, tempatnya di sitoplasma. Substrat glukosa, hasil 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif, tempatnya di matriks mitokondria. Substratnya 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya siklus Krebs, tempatnya di matriks mitokondria. Substratnya 2 asetil koenzim A menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Transfer elektron, tempatnya di krista mitokondria. Substratnya NADH 3 ATP, FADH 2 ATP. Hasil akhirnya yaitu 38 ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Jadi respirasi aerob menghasilkan 32 ATP, sedangkan anaerob menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu penyakit yang terkait gangguan metabolisme lipid. Salah satunya itu penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher itu adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan mempengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruh, kemampuan darah untuk membeku pun ikut terganggu. Penyakit Gaucher dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni tipe 1, jenis paling umum menyebabkan hati dan limfa membesar, nyeri tulang, dan tulang patah. Jenis ini terkadang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan ginjal, namun tidak mempengaruhi otak. Bisa terjadi pada usia berapa saja. Tipe 2 menyebabkan kerusakan otak serius, terjadi pada bayi. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya meninggal sebelum berusia 2 tahun. Tipe 3 kemungkinan terjadi pembengkakan hati dan limfa serta otak terpengaruh secara bertahap. Kondisi ini dimulai sejak masa kecil atau remaja. Cara mencegah penyakit Gaucher, terapi pergantian pergantian enzim. Terapi penggantian enzim bertujuan mengendalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembengkakan limfa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contoh enzim yang biasa diberikan meliputi dimegluserase, taliglucerase alfa, serta velaglucerase alfa. Substrat reduction therapy atau SRT merupakan terapi penanganan Gaucher disease terbaru dengan obat bernama eliglustat atau miglustat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukoserebrosid dalam tubuhnya. Operasi. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease.
Contohnya operasi pengangkatan limfa yang membengkak atau operasi penggantian sendi. Transplantasi sel puncak atau stem cell juga bisa menjadi pilihan, namun prosedur ini jarang dilakukan karena risiko komplikasinya yang cukup tinggi. Yang terakhir, yaitu penanganan lainnya. Dokter juga bisa merekomendasikan beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia, serta pemberian obat-obatan guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak, dan mengurangi nyeri. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.